السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kemarin kita bahas beberapa bentuk-bentuk sihir yang semuanya dilarang. Aqal syai' yang paling sedikit terjatuh dalam kedustaan. Tentunya yang paling tingginya adalah sihir yang hakiki, yaitu kekafiran. Seperti permainan tangan, maka itu adalah berbohong dan itu kedustaan. Yang menyatakan dia bisa begini, dia bisa begitu, dan bisa jadi sebagian orang betul-betul meyakini bahwa orang ini memiliki keajaiban, dan itu kadzab, itu kedustaan. Apalagi yang ta'awun dengan jin, Allah Subhanahu wa taala sudah melarangnya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada beberapa sosok manusia yang meminta bantuan dengan beberapa sosok dari jin. Fazaduhum rahaqa, akhirnya menambah mereka menjadi rahaq, menambah dosa, menambah sombong. Ini barakallahu fikum dalil tentang dilarangnya meminta bantuan pada jin. Berarti juga perkara sihir bentuk kedua terlarang juga. Apalagi bentuk ketiga yang sudah dibahas kemarin, yaitu apa yang diajarkan oleh Harut wa Marut, yang dikatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Aku hanya ujian, bala dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian kufur. Diiming-iming dengan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa, hanya bisa dilakukan oleh sahir. Maka ada yang tergiur dengan itu, dia meninggalkan imannya. Meninggalkan imannya artinya mempelajari sihir, maka masuk ke dalam kekafiran. Demikian pula yang katanya dengan kekuatan jiwa, dengan hipnotis, dengan mata, dengan segala macam, maka itu semua bentuk-bentuk sihir yang dilarang. Dan kemarin ada yang belum disebut, yang tertinggal, termasuk sihir, tapi belum disebutkan kemarin, yaitu sihir
yang bernama namimah. Para ulama menyebut namimah dengan sihir pula. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih, apa yang dirusak dengan namimah atau apa yang dirusak oleh namimah bisa lebih besar daripada apa yang dirusak oleh tukang sihir. Bisa sebuah negara hancur, sebuah bangsa hancur, manusia terbantai sekian ribu orang hanya karena namimah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, an-naw'u tsamin, jenis yang ke-8 dari sihir adalah namimah. Wa taqrib min wujuhin khafifah. Pendekatannya namimah dengan sihir adalah dari sisi yang sangat lembut sekali, yang syai' fi nas. Karena namimah ala qismain. Taratan takunu ala wajhi at-tahrish bainan nas wa tafriq qulubil mu'minin, fa hadha haram muttafaq alaih. Fa amma in kana ala wajhi al-islah wa bainan nas wa i'tilaf kalimatul muslimin, maka ini tidak termasuk. Namimah, mengadu domba di antara dua golongan atau dua orang, ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama haram bil ittifaq, yaitu mengadu domba antara dua golongan agar keduanya bertikai dan bermusuhan. Dan disebutkan dengan julukan hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Istrinya Abu Lahab dicerca oleh Allah dengan julukan hammalatal hatab, yang tafsirnya adalah mengadu domba, namam. Karena kerusakan yang ditimbulkan oleh namimah sama seperti kerusakan sihir. Apa kerusakan sihir yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang sedang kita bahas? Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Memisahkan antara seorang suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya. Tapi bagaimana namam? Sama saja. Saya lihat istrimu begini-begini. Mulai suami sudah jengkel. Kemudian datang kepada istrinya, suami itu nggak sayang sama kamu. Coba saja lihat, kamu datang pasti dimarah-marahi. Begitu datang, suaminya langsung melotot matanya. Dari mana kamu? Dengan marah-marah. Langsung si perempuan tadi, berarti benar apa kata si fulanah itu. Dan hati-hati, banyak hammalatul hatab, pembawa-pembawa kayu bakar yang berkeliling dari satu keluarga ke keluarga lainnya. Ada yang amdan biqasdin, dengan niat ingin memecah. Ada yang dengan kejahilannya, dengan kebodohannya, menceritakan ke sana begini, menceritakan ke situ begitu, yang timbulnya adalah mengadu domba antara keduanya. Ini khairuddin a'azakumullah, terjadi namimah dan madaratnya sama dengan sihir, yaitu yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Sehingga dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, jenis sihir yang ke-8 adalah namimah. Yang sebelumnya ada sihir lain. Inna minal bayani la sihra. Kata Nabi SAW, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara bayan ada sihirnya. Kata-kata itu mengandung sihir. Barakallahu fikum. Sekarang, apakah semua bayan jadi haram karena sihir? Bukankah sihir haram? Tidak, tidak demikian. Yang disebut sihir adalah bayan yang menjadikan seseorang yang tadinya di atas hak berubah menjadi alal batil, atau seorang yang tadinya sunni tetapi dengan bayan berubah menjadi mubtadi' dhal. Maka semua syubhat adalah sihir. Hati-hati. Inna minal bayani la sihra. Kalimatnya dalam hadis minal bayan, sebagian dari bayan la sihra. Sehingga jangan main-main. Jangan merasa kuat kemudian mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang sesat. Jangan. Inna minal bayan la sihra. Kadang-kadang keterangan mereka bisa mensihir seseorang, berubah dari sesuatu tiba-tiba berubah satu saat saja. Begitu duduk semajelis berubah. Itu juga sihir. Inna minal bayan la sihra. Walaupun tentunya hukumnya berbeda, walaupun disebut dengan haram dan juga bahayanya hampir sama, menyimpangkan seseorang, menjadikan permusuhan dan pertikaian. Tetapi yang dimaksud sihir yang kufur adalah apa yang disebutkan dalam Al-Quran,
ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, dan apa yang diajarkan oleh Harut wa Marut, yang keduanya selalu menyatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal musyrikina an yunazzala 'alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kalian ucapkan ra'ina, tapi ucapkan unzurna. Dua kalimat ini sama maknanya. Ra'ina, perhatikan kami, unzurna, lihatlah kami. Wasma'u, dengarkanlah, atau ucapkanlah kalimat isma'u. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir azab yang sangat pedih. Nanti akan diterangkan insyaallah. Ayat berikutnya, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab, sungguh orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab tidak berkeinginan. Walal musyrikin, tidak pula orang-orang musyrik, mereka tidak memiliki keinginan akan turunnya kepada kalian kebaikan dari Rabb kalian. Yani dengki. Ini makna bahwa mereka memiliki kedengkian. Ma yawaddul ladzina kafaru walal musyrikin ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Ahlul kitab dan juga musyrikin tidak suka kalau orang-orang Arab mendapatkan kebaikan. Diutus seorang rasul di tengah mereka, diturunkan kitab Al-Qur'an untuk mereka, itu mereka tidak suka. Maka Allah jawab, wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya untuk siapa-siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki fadilah yang sangat besar. Diterangkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwasanya kanal muslimun yaquluna hina khitabahum lirrasul 'inda ta'allumihim amrad din ra'ina. Bahwasanya kaum muslimin mengatakan ketika mereka mengajak bicara Rasulullah SAW, ketika mereka mengambil ilmu, ingin mendapatkan pelajaran dalam masalah agama, maka mereka berkata kepada Rasulullah SAW, ra'ina. Kalimat ra'ina asal katanya dari ar'ina sam'ak. Ar'ina sam'ak. Tetapi kemudian disebutkan dengan mudah, dengan enteng karena itu susah, ra'ina, maka mereka mengucapkan ra'ina. Sama dengan kalimat a'tina. Apa a'tina? Berikan kepada kami. Tetapi di lidah orang Arab karena pengennya yang mudah, mereka tidak menyebutkan a'tina. Mereka menyebutkan a'tina. A'tina, a'tina. A-nya jadi panjang. A'tina. Ini juga sama, ar-'ina jadi ra'ina. Demikian disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Berarti asalnya dari ar-'ina. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau menafsirkan ayat Allah yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau Allah sudah berfirman ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'in sam'ak. Lihat kalimatnya. Fa'ar'iha sam'ak. Apa ar'iha sam'ak? Dari kalimat ar'i. Ra'i. Fara'iha sam'ak. Dengarkan baik-baik. Kalau Allah menyatakan wahai orang beriman, maka dengarkan baik-baik. Pendengaranmu kamu awasi, kamu arahkan baik-baik. Fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Karena bisa jadi itu kebaikan yang Allah perintahkan atau kejelekan yang Allah peringatkan. Kalau Allah sudah memanggil wahai orang yang beriman, fa'ar'iha sam'ak, maka perhatikanlah, arahkan pendengaranmu kepada ayat itu. Karena itu kebaikan yang Allah akan berikan pada kalian atau kejelekan yang Allah peringatkan atas kalian. Asyahid min hadzal athar adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud, fa'ar'iha
sam'ak. Pendengaranmu arahkan ke sana. Ini ke ayat itu. Berarti makna ar'i, maknanya seperti itu. Perhatikanlah kami dengan pendengaranmu. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin, sebagaimana sebelumnya orang-orang Yahudi mengucapkan ar'ina, sam'a, maka mereka pun ikut dan mengira kalau kata-kata itu adalah kata-kata yang bagus, yang mengandung pemuliaan pada nabinya. Ya Rasulullah, ar'ina sam'ak. Atau dengan diringkas oleh mereka, diucapkan dengan enteng dengan kalimat ra'ina sam'ak. Ternyata barakallahu fikum, Yahudi menginginkan makna lain kalimat ra'ina dari kata ru'una yang maknanya penghinaan dan kejelekan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin, la taqulu ra'ina, jangan ucapkan ra'ina, tapi ucapkan undurna. Kalimat yang semakna tetapi tidak mengandung makna kejelekan. Tetapi ra'ina mengandung makna lain, yaitu makna penghinaan. Qala Syekh Sa'id rahimahullah, ay ra'i ahwalana. Maknanya perhatikanlah keadaan kami, atau perhatikanlah ucapan-ucapan kami. Fayaqsiduna biha ma'nan sahihan. Yang diinginkan oleh kaum muslimin adalah makna yang sahih, makna yang benar. Perhatikan kami wahai Rasulullah, dengarkanlah apa yang akan kami sampaikan, atau dengarkanlah pertanyaan kami dan seterusnya. Wa kana al-yahud yuriduna biha ma'nan fasidan. Adapun Yahudi menyatakan kalimat ra'ina dengan makna yang fasid, dengan makna yang rusak, dengan makna yang jelek. Fantahazu al-fursah, maka mereka mengambil fursah, mengambil kesempatan. Mumpung kaum muslimin juga menyatakan ra'ina, mereka juga menyatakan ra'ina, ra'ina. Tetapi makna yang mereka maksudkan makna batil. Fasaru yukhatibuna ar-rasul bidzalik wa yaqsiduna al-ma'na al-fasid. Maka mereka ikut mengucapkan kalimat yang sama, atau mereka mengucapkan kalimat yang sama sebelumnya dengan tujuan untuk menghina Rasulullah, menjelekkan Rasulullah. Ini bahwa engkau adalah orang yang jelek, yang hina, dan seperti itu. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fanahallahu al-mu'minina an hadhihi al-kalimah. Maka Allah melarang kaum muslimin, jangan ucapkan kalimat ra'ina, ucapkan unzurna. Baik, kalau sudah mereka diperintahkan untuk mengganti kalimat ra'ina dengan unzurna, kaum muslimin sami'na wa ata'na. Kaum muslimin akan menjawab, kami dengar, kami taat. Dan mereka akan berkata, unzurna ya Rasulullah. Maka tidak ada kesempatan bagi Yahudi. Kalau Yahudi berkata ra'ina, ketahuan bahwa niatnya memang jelek. Kan sudah dilarang kemarin kalimat ra'ina. Kenapa memaksa kalimat ra'ina? Berarti ada tujuan lain. Maka ini adalah saddan lid-dari'ah, saddan lihadal bab. Ini menutup pintu-pintu kejelekan. Pintu kejelekan akan terbuka kalau memakai kalimat yang mengandung dua makna. Dengan istilah kita, kalimat bersayap. Kalimat yang mengandung makna ganda, bisa ke sana, bisa kemari. Maka diganti oleh Allah, jangan ucapkan ra'ina, ucapkan kalimat yang tegas dan jelas, tidak mengandung makna batil, yaitu kalimat undurna. Fa fi hadza faidah. Dalam perintah Allah ini ada faedah penting, bahkan jadi kaidah, yaitu an-nahyu 'anil jaiz idza kana wasilatan ila muharram. Dilarangnya sesuatu yang tidak mengapa karena dikhawatirkan akan membawa kepada yang apa-apa. Atau kita terjemahkan dengan lebih jelas, bolehnya melarang sesuatu yang jaiz, yang boleh, yang tidak haram, karena khawatir membawa kepada yang haram. Dan ini juga adab dalam memilih kata. Adab dalam memilih kata, khususnya berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Khususnya berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai salah pilih kata. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat awal. Bolehkah kita katakan dengan sifat qadim? Kan qadim maknanya dulu, ya hampir sama dengan awal. Jangan. Jangan. Kenapa? Walaupun kita meniatkan al-qadim itu dengan makna al-awwal, maksud saya qadim itu al-awwal, ya niat kamu.
Bisa jadi orang yang fi qulubihim marad atau orang-orang kafir atau Yahudi Bani Israel akan menyatakan dengan makna yang lain. Oh, qadim. Mereka memaksudkan makna yang lain karena qadim mengandung makna sudah jelek, sudah lapuk, sudah kuno. Kitab yang baru dikatakan kitabun jadid. Kitab yang sudah busuk atau sudah jelek, sudah rusak dikatakan kitabun qadim. Barakallahu fikum. Ini namanya adab dalam memilih kata. Fihi nahyu 'anil jaiz idza kana wasilatan ila muharram. Larangan untuk sesuatu yang tadinya boleh kalau dikhawatirkan membawa kepada sesuatu yang haram. Wa fihi adab, dan padanya ada adab, akhlak dalam berbicara. Sebagaimana ketika kita memanggil Rasulullah SAW, panggil dengan panggilan-panggilan yang mengandung penghormatan. Jangan kalian memanggil sebagaimana kalian memanggil sebagian yang lain. Ya Muhammad, ukhruj. Itu manggil Muhammad siapa? Muhammad Syamsul, Muhammad Ridha, Muhammad siapa yang dipanggil? Kalau yang dipanggil Rasulullah SAW, panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Panggil dengan ucapan yang mulia. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran agar memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan yang baik. Badui datang memanggil dari luar bilik dengan kalimat seperti itu, ya Muhammad, ya Muhammad. Maka Allah hibur Rasulullah SAW. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya mereka yang memanggil-manggil kamu dengan tidak sopan dari balik bilik, dari balik kamar, itu adalah orang-orang yang tidak berakal, orang-orang bodoh. Maklumi saja. Karena kalau orang-orang berakal nggak akan memanggil seperti itu, akan memanggil dengan sopan. Ya Nabi Allah atau ya Rasulullah. Berarti fihil adab wasti'malil alfaz. Kita mendapatkan faedah pertama, kaidah sesuatu yang tidak mengapa tadinya bisa dilarang kalau membawa kepada sesuatu yang haram. Yang kedua, adab, akhlak dalam berbicara tentang Allah dan Rasulnya, atau berbicara kepada Allah dan Rasulnya. Wasti'malil alfaz, dan dalam menggunakan lafaz allati la tahtamil illa al-hasan. Pakailah kata-kata yang tidak mengandung makna kecuali kebaikan. Seperti kalimat unzurna. Jangan memakai kalimat yang bercabang, yang mengandung makna fuhsh, seperti kalimat ra'ina. Wa adamul fuhsh, cari kalimat yang tidak ada al-fuhsh. Enggak ada ucapan-ucapan fuhsh. Wa tarkil alfadhil qabihah, dan tinggalkan lafaz-lafaz yang jelek. Barakallahu fikum. Termasuk juga dalam kita berdakwah, pakai kata-kata yang baik, bahwa ini salah, ini menyimpang, ini bid'atun wa dhalalah, fa hadza ittiba'ul hawa. Ini yakfi. Enggak perlu pakai kalimat-kalimat yang lebih dari itu, yang sering dipakai oleh orang-orang pasar, sering dipakai oleh preman-preman dan centeng-centeng pasar. Kalimat bajingan, kalimat mereka itu bajingan. Walaupun dari satu sisi benar, memang ahlul dhalal, kelompok sesat, penjahat, memang penjahat mereka, lebih dari itu, lebih dari ucapkan tadi. Tapi kata-kata tersebut mengandung makna lain yang merupakan sumpah serapah, yang orang-orang saleh jauh dari kata-kata seperti itu. Apa sifat Rasulullah SAW yang digambarkan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau disebutkan dalam Taurat bukan sakhabun fil aswaq, bukan sakhab fil aswaq. Man huwa sakhabun fil aswaq? Orang yang menjerit-jerit di pasar dengan ucapan yang jelek dan kotor. Rasul tidak seperti itu. Tidak dengan suara-suara yang keras berlebihan atau dengan ucapan-ucapan yang kasar, tidak. Rasulullah SAW berbicara dengan lembut. Qala awillati fiha naw'u tashwish aw ihtimal li amrin ghairi la'iq. Jangan pula memilih kata, tadi sebutkan jangan memilih kata yang mengandung fuhsh.
Fuhus itu adalah kejelekan-kejelekan. Apa lebih tepatnya? Yang tidak pantas diucapkan. Yang biasa diucapkan oleh orang rendahan dan tidak biasa diucapkan oleh orang-orang mulia. Itu fuhus. Barangkali kalau cuma jelek saja masih kurang tepat. Contoh, Yahudi mengucapkan pada Rasulullah SAW dengan ucapan yang jelek. Assalamualaikum, semoga binasa kamu. Kalimatnya kurang lebih seperti itu maknanya. Maka Aisyah membahas, Assalamualaikum wal la'nah, bahkan kamu yang binasa dan kamu yang dilaknat. Maka Rasulullah SAW mengingatkan Aisyah, ya Aisyah, innallaha la yuhibbul fuhsh walat tafahhush. Sesungguhnya Allah gak suka fuhsh dan gak suka saling membalas dengan fuhsh. Dia mengucapkan fuhsh, kamu balas dengan ucapan fuhsh. Itu namanya tafahhush. La yuhibbul fuhsh walat tafahhush. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, apakah kau tidak dengar ucapan dia? Aku dengar dan aku sudah menjawab, wa alaikum, titik. Dan atas kalian. Adakah dalam kalimat Rasulullah SAW fuhsh? Tidak ada. Tetapi maknanya ucapan yang kalian ucapkan tadi kembali pada kalian. Wa alaikum. Dan atas kamu juga. Cukup. Maka kalimat-kalimat yang melampaui batas, semoga dilaknat 7 turunan iblis dan seterusnya, ini adalah kalimat-kalimat yang melampaui batas, tidak pantas diucapkan oleh seorang dai. Apalagi melaknat sampai 7 turunan. Rasulullah SAW benci pada Quraisy dan musyrikin, benci sebenci-bencinya. Tetapi ucapan Rasulullah SAW, bal narju min aslabihim, bahkan aku berharap dari turunan mereka man ya'budullah, bahkan aku berharap dari turunan mereka ada yang beribadah pada Allah. Berharap dari turunannya, bukan dilaknat turunannya semuanya. Apalagi kalau ternyata masalahnya pribadi, laknat-laknatan 7 turunan. Nasallahu salamah wal afiyah. Nasallahu salamah wal afiyah. Innallaha la yuhibbul fuhsh wa la tafahhush. Yang kedua, cari pula kata-kata walaupun bukan fuhsh, tapi cari kata-kata yang tegas dan jelas. Jangan kata-kata yang samar. Ini yang kedua. Awillati fiha naw'u tashwish. Atau jangan pula kata-kata yang mengandung tashwish. Apa tashwish? Pengkaburan. Membikin nggak jelas. Awihtimal li amrin ghairi la'iq, atau kata-kata yang mengandung kemungkinan yang tidak pantas. Mengandung kemungkinan yang tidak pantas. Fa amarahum bilafdhah la tahtamil illa al-hasan. Sehingga beberapa dai dan beberapa ulama menafsirkan makar dengan tafsir yang berbeda, menterjemahkan makar dengan makar berbeda. Wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Diterjemahkan berbeda untuk mereka dengan untuk Allah Ta'ala. Ketika mereka diterjemahkan tipu daya, mereka membuat tipu daya. Tapi kepada Allah, apakah Allah membuat tipu daya atau menipu? Tidak. Disebutkan dengan membuat rencana yang lebih bagus dari mereka. Ini adaban, ini ta'adduban. Kata-katanya sama, tidak berbeda. Dan ini barakallahu fikum adalah adab dalam menyebutkan kata-kata. Berhati-hati dari kata-kata yang mengandung makna yang dikhawatirkan. Kata-kata itu sungguh tidak pantas bagi Allah atau tidak pantas bagi Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka cari kata-kata yang la tahtamil illa al-hasan. Kata-kata yang tidak mengandung makna kecuali yang baik. Mengandung makna hanya yang baik saja. Maka dikatakan oleh Allah, qul undurna, katakan undurna, lihatlah kami. Kalaupun mengandung makna lain, apa makna lainnya undurna? Tundalah, tidak ada masalah, tidak ada kejelekan padanya. Fa innaha kafiyatun yahsul bihal maqsud. Kata-kata itu cukup dan yahsul bihal maqsud, dan didapat maksudnya min ghairi mahdhur. Tujuan tercapai tanpa ada kejelekan. Wasma'u
lam yadhkuril masmu'. Kalimat wasma'u, dan dengarlah tanpa menyebutkan masmu', apa yang didengarnya. Liya'umma ma amara bistima'ihi, untuk mencakup semua yang diperintahkan untuk didengar. Qul undurna wasma'u, ucapkan undurna dan kemudian dengarkan. Kalimat dengarkan muta'addi atau ghairu muta'addi? Membutuhkan maf'ul atau tidak membutuhkan maf'ul? Aslinya membutuhkan maf'ul. Muta'addi ila maf'ulin. Tetapi kenapa enggak disebutkan maf'ulnya? Kenapa enggak disebutkan masmu'nya? Kata Syekh Sa'di, liya'umma, untuk jadi ta'mim, untuk mencakup seluruh yang diperintahkan untuk didengar. Dan dengarkanlah. Artinya dengarkan apapun yang diperintahkan untuk didengar. Liya'umma ma amara bistima'ihi, untuk mencakup semua yang diperintahkan untuk didengar. Fayadkhul fihi sima'ul Qur'an wa sima'us sunnah, maka mencakup dalamnya mendengar Al-Qur'an, juga mendengar sunnah-sunnah yang dibacakan, yaitu hikmah, dan juga mengandung makna mendengarkan semua nasihat-nasihat yang diarahkan kepadanya. Ini barakallahu fikum am sifatnya. Am, umum pada semua yang diperintahkan untuk kita dengar. Lafdhan wa ma'nan wastijabatan. Tentunya dengarkan bukan hanya dengar dengan telinga. Bukan seperti Yahudi yang menyatakan sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami enggak mau. Kami dengar tapi kami enggan. Tidak. Kaum muslimin diperintahkan wasma'u, maknanya mendengar dengan pendengaran yang benar. Lafdhan wa ma'nan wastijabatan. Lafadznya kamu dengar, maknanya kamu pahami, dan juga kamu sambut. Istijabah maknanya kamu sambut. Kamu sambut itu lebih am daripada kamu taati. Kenapa? Mengapa demikian? Karena kalau kamu taati berarti perintah-perintah saja. Bagaimana dengan larangannya? Berarti kamu taati perintahnya, kamu jauhi larangannya. Baik, masih ada lagi. Bagaimana dengan kisah-kisahnya? Apakah enggak diambil ibrahnya? Ya juga ambil ibrahnya. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan itu? Masih banyak bentuk-bentuk istijabah. Berarti istijabah ya'ummul jami' atau ta'ummul jami'. Istijabah mencakup semuanya. Menyambut itu artinya kalau perintah ditaati, kalau larangan ya ditinggalkan apa yang dilarangnya. Kalau itu kisah, perhatikan pelajaran yang di dalamnya. Kalau itu adalah berita, percayai beritanya, imani beritanya. Itu semua istijabah. Istijabatan. Qala lafdhan wa ma'nan wastijabatan. Fa fihi al-adab wat ta'ah. Berarti di sini juga ajarkan adab dan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW berbicara, maka dengarkanlah. Apakah itu ayat, apakah itu hadis dari Rasulullah SAW, apakah itu kisah-kisah dari beliau, apakah itu berita-berita, maka kamu dengarkan. Apa makna mendengarkan? Mendengarkan dalam tanda petik, yakni mendengarkan dengan percaya pada berita-beritanya, mendengarkan untuk mentaati apa yang diperintahkannya, mendengar untuk meninggalkan apa yang dilarangnya, mendengar untuk mengambil pelajaran apa yang dinasihatkan kepadanya. Ini mendengar dengan istijabah. Fa fihi al-adab, berarti di sana mengandung adab seorang murid kepada gurunya. Mendengarkan dengan baik, memperhatikan, mentaati perintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya, dan berupaya untuk mengambil pelajaran yang disampaikannya. Thumma tawa'ada al-kafirina bil 'adzabil mu'lim al-muji'. Kemudian Allah ancam orang-orang kafir dengan ancaman azab yang mu'lim, yang menyakitkan, yang muji', yang juga maknanya sama, yang menyiksa, yang menyakiti. Yaitu kata-kata walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir adalah azab yang pedih. Ini ancaman bagi mereka. Wa akhbara an adawatil yahudi wal musyrikin lil mu'minin. Kemudian Allah mengkhabarkan pada ayat berikutnya tentang bagaimana permusuhan Yahudi dan musyrikin kepada orang beriman. Asyadun nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku.
Yang paling keras permusuhannya kepada muslimin, kepada orang beriman adalah orang Yahudi. Ini asyaddan nas adawatan. Kemudian musyrikin, walladzina asyraku. Maka disebutkan adalah mereka, dua saja yang disebutkan. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina. Mereka orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin. Ahli kitab mencakup juga Nasrani, tetapi disebutkan aqrabahum, yang paling dekat dengan kaum muslimin adalah mereka-mereka yang berkata inna nasara. Kenapa? Karena di sana ada qissisin, warruhban. Di antara mereka ada pendeta-pendeta yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah tentang Maryam, tentang Isa bin Maryam, tentang kisahnya, menangis mereka. Kembali kepada kita. Annahuma yawaddun an yunazzal alaikum min khairin, bahwa mereka diantara kebenciannya Yahudi dan musyrikin, diantara permusuhan mereka kepada orang beriman adalah mereka tidak suka an yunazzal alaikum min khair. Mereka tidak suka kalau kalian mendapatkan kebaikan, qalilan wala katsira, sedikit maupun banyak, mereka enggak suka. Kalau engkau mendapatkan kebaikan, mereka mendapatkan kejelekan. Kalau kaum muslimin menang, mereka sesak dada. Kalau kaum muslimin kalah, mereka gembira. Ini Yahud dan juga musyrikin. Hasadan minhum, karena kedengkian yang ada pada mereka, wa bughdan lakum, dan karena benci kepada kalian, an yakhtassukum bifadlihi. Mereka enggak suka kalau Allah mengistimewakan kalian. Yakhtas, mengkhususkan, tetapi mengandung makna mengistimewakan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kalian dengan fadilahnya, maka mereka dengki, iri, mereka jengkel. Padahal Allah Subhanahu wa taala yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Padahal Allah mengistimewakan siapapun yang dikehendakinya dengan fadilahnya. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki fadilah yang besar. Wa min fadlihi alaikum inzalul kitab ala rasulikum. Dan di antara fadilah Allah yang Allah berikan pada mereka, pada orang-orang beriman, orang-orang Arab ketika itu, adalah Allah turunkan kitab Al-Quran kepada Rasul kalian yang diutus di tengah-tengah kalian dari kalangan kalian. Liyuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Yang Allah utus Rasul untuk mensucikan kalian, mengajarkan pada kalian kitab wal hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, yang mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian tadinya tidak tahu. Falahul hamdu wal minnah, maka milik Allah lah segala puji dan segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini bahwa musyrikin dan Yahudi tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa tenang kalau kaum muslimin mendapatkan kebaikan. Tetap terus mereka jengkel, terus mereka benci, terus mereka hasad, dengki, iri selama kaum muslimin mendapatkan kebaikan. Apalagi ketika itu mendapatkan kebaikan yang terbesar, yaitu diturunkannya kitab kepada mereka, Al-Quran. Dan mereka yakin itu dari Allah, karena mereka melihat ciri-cirinya, mereka melihat kata-katanya, dan mereka tahu berita-berita yang ada di dalamnya persis seperti ada yang dalam Taurat, seperti apa yang ada dalam Taurat mereka. Maka mereka tambah jengkel, berarti benar-benar mendapatkan kitab dari Allah. Sudah mulai berbicara tentang Jibril, memusuhi Jibril, bicara tentang Rasul, mendustakan Rasul, dan seterusnya. Dalam keadaan mereka tahu inilah kejahatan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Semuanya ternyata Allah bongkar hanya karena kedengkian mereka kepada orang-orang yang beriman. Hasadan min indi anfusihim. Allah salamul afiyah. Insyaallah kita akan bahas ayat berikutnya karena berbeda pembahasan.
pada kajian berikutnya biidznillah taala tentang masalah nasikh dan mansukh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Sungguhnya ada kaitannya sedikit. Nanti akan dibahas insyaallah pada kajian berikutnya besok biidznillah taala, bahwasanya apa yang dibatalkan dan dimansuhkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik atau paling tidak sama, tidak lebih jelek. Apa kira-kira kaitannya dengan pembahasan kemarin? Pembahasan Bani Israel, Yahudi dan seterusnya. Kaitannya karena Al-Quran berita-beritanya sama, tauhidnya sama. Semua berita tentang surga, tentang neraka, tentang hal-hal gaib semuanya sama. Tentang sifat-sifat Allah semuanya sama, kecuali dalam masalah syariat. Yang di Yahudi haram seperti lemak, untuk kaum muslimin dihalalkan oleh Allah Ta'ala, dan seterusnya dan seterusnya. Maka mereka berbicara juga masalah ini. Kenapa? Kok ada perubahan? Di kita haram, kok di situ halal? Maka dijawab dengan manan samin ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.